Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Nah, kali ini kita akan bahas tentang survei ya. Jadi gini, kalau saya pribadi ya tentang survei ini saya tidak percaya begitu saja. Jadi kita tidak boleh dengan gampang percaya hasil survei. Karena survei itu ya ada potensi besar untuk menyesatkan. Itu perlu dipahami. Nah, kenapa? Ini kita akan bahas guys. Jadi gini, kalau kita kan perlu gini, kita sebagai sebagai orang itu kita harus melihat fakta di lapangan. Di survei itu harus kita korelasikan dengan yang terjadi di lapangan, ya. Kita kan punya mata, kita diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan tuh punya mata, punya telinga. Kita bisa melihat, bisa mendengar. Nah, kita perlu gunakan itu, ya. Mata kita bukan hanya membaca hasil survei, tapi juga melihat ke lapangan apa yang terjadi, gitu kan? Nah, misalnya kayak gini, kita bandingkan antara survei dengan sensus penduduk. Nah, kalau kita mau ngomong, jadi harus melihat dua hal ini ya. Antara kita untuk gampangnya untuk cari akurasi yang tinggi itu adalah bandingkan antara dua ini. Kita paham ya. Survei itu metodenya kan mengambil sampel. Ya, misalnya diambil lah dari sini kira-kira wakilnya siapa, dipilih secara random acak gitu kan, katanya. Ya, itu kan bisa saja terjadi di luar itu. Ada kepentingan di situ. Ya, karena survei itu kita tahu ya ada peluang untuk dibiayai oleh yang berkepentingan. Karena lembaga survei tentu mereka butuh biaya personal. Ya, mereka nggak mungkin menggunakan kocek pribadi, nggak mungkin guys. Ya, kecuali memang dari partai, memang mereka butuh data atau dari mana. Tapi kalau namanya surveyor dari apa namanya lembaga survei itu tentu adalah entitas yang membutuhkan operasional. Mereka bukan bukan lembaga apa ya, bukan lembaga sukarela, bukan. Jadi kepentingan mereka adalah menyediakan data bagi orang-orang yang membutuhkan, tentu mereka berharap dibayar dari situ. Nah, ini aja sudah rancu guys ya, sudah rancu. Nah, bandingkan dengan survei dengan sensus penduduk yang mana dilakukan oleh negara, yang mana memang kepentingannya adalah untuk data bagi negara tersebut, untuk menentukan dengan jujur berapa jumlah warga miskin, berapa jumlah putus sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi Anda harus bedakan antara dua ini biar Anda paham ya kenapa kita tidak boleh percaya begitu saja dengan namanya survei. Nah, survei itu poinnya. Pertama, dibiayai oleh orang-orang yang tentu punya kepentingan, ya kan, disinyalir punya kepentingan. Mereka butuh data itu dan mereka tentu ingin agar, karena gini guys, kalau kan nggak sekedar hanya hasil, mereka nggak hanya butuh hasil, mereka juga butuh dong suatu yang kira-kira akan meningkatkan daya tawar mereka. Itu dengan menggelembungkan suara mereka, menggelembungkan ya penggiringan opini lah gitu guys. Nah, jadi misalnya kalau kalau misalnya ada kayak orang pengen survei nih, tolong dong survei siapa yang di. So, ingat saya surveinya terbuka atau tertutup. Kalau surveinya tertutup itu bisa digaransi tingkat ke akurasinya mungkin tinggi. Misalnya gini, saya mau survei nih siapa di antara warga kompleks saya ini yang populer. Saya pengen tahu seberapa populer saya gitu kan dibandingkan misalnya ada pemilihan ketua RT. Nah, saya pengen itu kan. Lalu saya kontak lembaga survei. Nah, meskipun saya mungkin membiayai juga yang membiayai, tapi hasilnya apa? Saya pengen hasilnya ini jangan dibuka publik. Cukup saya jangan tahu. Ya kan? Lalu saya sampaikan juga kepada lembaga survei tersebut, nah yang tolong saya minta hasilnya yang jujur ya, yang jangan ada karena mentang-mentang saya ngasih kamu biaya personal, lalu kamu jilat ke saya gitu, membuat survei itu saya yang populer gitu, jangan. Saya mau hasilnya, karena saya pengen tahu nih, worth nggak saya mau ngajukan dari RT RW gitu kan, saya pengen hasil yang jujur gitu. Nah, terus saya biayai dia operasional karena dia butuh apa jasa gitu, dia butuh, karena nggak mungkin dia dekocik dia kan untuk kepentingan kita, karena kita yang butuh data itu. Nah, lalu dia berjalan. Nah, hasilnya kan diumumkan. Nah, itu bisa di tingkat akurasinya bisa kita kita simpulkan kemungkinannya lebih lebih tinggi akurasinya. Kenapa? Karena kita tidak punya kepentingan untuk menghubungkan ke publik, hanya untuk kita pribadi saja, konsumsi kita pribadi. Tapi lembaga survei kan untuk konsumsi publik. Nah, itu tentu saya ketika saya tahu nih, oh ini nanti bakal sampaikan ke publik,
kalau seandainya karena saya memang ngotot nih pengen jadi ketua RT RW guys ya, ngotot nih. Saya pengen jadi ketua RT RW, saya ngotot. Lalu saya tentu tahu nanti misalnya kalau ini nanti diumumkan ke publik, saya tahu nih, oh ini kalau hasilnya jelek ini bagi saya, otomatis sementara saya sudah investasi sini. Saya harus menang karena saya punya kepentingan, harus berkuasa. Kepentingan karena tiap calon presiden, calon gubernur itu kan punya kepentingan harus berkuasa. Karena itu mereka rela mengeluarkan dana investasi kan. Mereka kampanye segala macam, kan itu kan nggak gratis guys. Dengan pemilihan ketua RT RW aja kadang nggak gratis gitu kan. Nah, jadi mereka tuh tahu ini nanti akan dipublikasikan. Nah, kalau saya dapat suara rendah, ya, ini publik tahu, tentu opininya akan makin jauh meninggalkan saya. Kenapa? Karena mereka tentu akan memilih yang populer. Itu udah mindset dalam segitu. Saya tahu ini bahaya, makanya bisa kemungkinan saya punya peluang untuk agar supaya hasil survei itu akan memenangkan saya. Sehingga saya bisa menggiring opini publik kalau saya yang paling populer. Karena ini kan ini sama seperti gini guys ya. Kita tahu orang gimana supaya populer itu orang beli apa ya? Beli subscriber, beli apa lagi? Beli apa ya itu ya adalah beli FYP kalau di TikTok dan sebagainya. Jadi memang Instagram itu juga beli apa namanya follower. Jadi itu memang ada kepentingan di situ gitu. Nah, makanya saya katakan bahwa survei ini nggak bisa dipercaya begitu saja, nggak bisa. Apalagi kalau kita lihat regulasi di lapangan, ya. Contoh kemarin waktu di mana kita tengok katanya di pilkada DKI Jakarta tuh kemarin hasil survei memenangkan Ahok Jarot, Anies sama Sandi posisi buncit. Padahal kita tengok di lapangan tuh Anies Sandi tuh sangat ramai sekali setiap mereka kampanye, ramai guys, masyarakat berbondong-bondong. Jadi tiap kampanye Anies Sandi tuh ramai, Ahok Jarot sepi. Jadi kemarin waktu Pilpres 2019 dan 2024. Pilpres 2019 itu ketika Jokowi dan Maruf Amin itu kampanye, mereka safari politik itu sepi guys, sepi. Ya, kalau Prabowo Sandi kita nggak perlu bertanyakan lagi, itu ramai sekali membludak di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Nah itu mata kita nggak bisa menipu mata. Tapi survei apa terjadi? Survei malah mengatakan bahwa elektabilitas Jokowi Maruf lebih tinggi pada Prabowo Amin. Nah di sini kita bisa melihat permainannya. Harus paham ini. Jadi Anda tuh harus ngerti bahwa apa yang terjadi di lapangan tuh beda sama yang hasil survei. Di situ soalnya Anda harus bertanya dengan logika. Ini kok ada suatu hal yang tidak related gitu ya. Nah, jadi Anda tahu itu. Oh, ini ada nggak benar di sini gitu kan. Lihat dengan sekarang ini. Kok sekarang Caimin ini posisi paling buncit hasil survei. Prabowo nomor 1 dan Ganjar nomor 2. Ini kenapa gitu? Nah, padahal kalau kita lihat kemarin, kalau lihat kampanye Anies Sandi, ya, kampanye Anies Sandi itu di mana-mana rame, di Makassar sampai 1 juta bahkan. Jadi kampanye safari politik Anies dan Caimin itu lebih rame dibandingkan Ganjar atau Prabowo, guys. Mata kita nggak bisa nipu loh. Kita lihat fakta di lapangan. Yang kedua, Anies dan Caimin sudah duluan ditetapkan gitu. Harusnya udah ada kepastian kan? Yang lain kan belum pasti. Prabowo dengan siapa belum pasti, Ganjar dengan siapa belum pasti. Ini udah pasti guys. Bisa-bisa nomor buncit. Nah ini kan nggak masuk akal. Akal kita nggak bisa menerima hal itu. Fakta di lapangan tingkat keramaiannya nggak bisa menerima hal itu juga dengan mereka sudah deklarasi duluan. Udah ada suatu kepastian di situ siapa yang calon wakilnya. Dan mereka tentu kampanye lebih cepat. Ingat, karena Anies dan Caimin udah siap. Udah ada mereka udah ada yang mau disodorkan, udah ada yang mau dipromosikan, udah ada. Oh, Anies dengan Caimin. Kalau Prabowo dengan Ganjar kan belum ada. Prabowo dengan siapa belum tahu. Jadi untuk kampanye itu lebih kecil untuk apa ya, karena belum lengkap gitu, belum bisa full out gitu untuk kampanye. Sementara kita lihat Anies Caimin sudah full out kampanye, kok surveinya masih rendah. Ini jadi nggak masuk akal. Nah, kalau misalnya si survei mengatakan bahwa alasannya bahwa ini karena ada ini dengan berita-berita, itu nggak bisa juga jadi pegangan. Itu hanya cocokmologi atau ya sekedar untuk inilah, katanya kan saya dengar nih yang baru nih kan katanya kenapa Anies Caimin itu paling bawah, katanya karena ada pemilih dari Demokrat atau yang awal milih Anies itu berpindah karena nengok Anies kok gitu cara mainnya. Nah, lalu sementara pemilih baru Anies itu belum masuk. Ini bagaimana ceritanya coba? Ya kan?
Bagaimana bisa coba? Jadi apa namanya ya? Ini sudah suatu hal nggak masuk akal gitu. Kok orang begitu gampang berpindah dari Anies kok? Tapi untuk mendukung Anies itu yang baru, karena kan kalau namanya Caimin masuk, otomatis kan para pendukung Caimin yang dari awalnya mungkin ada yang memilih ikut Prabowo atau Ganjar itu tentu akan berpindah kepada Caimin karena mereka pemilih Caimin. Kok bisa pemilih Caimin, anggaplah pemilih Caimin ke PKB yang dukung support PKB karena dia tentu karena PKB Caimin gabung ke Anies dan PKS dan Nasdem, tentu mereka akan berpindah situ. Kok bisa mereka tuh belum menentukan pilihan? Minimal itu dulu lah. Kok yang langsung berpindah dari Anies itu cepat sekali langsung gitu kan? Ini kan aneh sekali guys. Jadi itu nggak make sense gitu. Harusnya kan tidak seperti itu. Orang yang keluar tidak milih Anies dengan yang milih Anies itu seharusnya kan ya waktunya tidak seperti itu gitu. Apa susahnya sih apa namanya apa ibaratnya kayak ada settingan gitu guys, ngerti nggak maksudnya? Jadi seakan-akan dibuat kalau yang tidak memilih Anies lagi tuh langsung gitu kan, langsung tinggalkan Anies. Nah, sementara yang pemilih Anies baru ini tidak langsung mendukung calon-calon pemilih Anies tidak langsung mendukung. Ini kan aneh sekali gitu. Pak kita lihat banyak dukungan di mana-mana gitu kan, dari mama, mahasiswa dan segala macam, buruh gitu kan dukung Anies itu. Jadi mata kita tuh nggak bisa ditipu, telinga kita nggak bisa ditipu guys. Dengan omongan para surveyor yang ini itu berita ini itu gitu kan. Nah itu yang perlu dipahami. Nah lalu kita mau lebih yakin lagi, kita akan bandingkan dengan sensus. Metodologi survei itu guys ya sangat tidak, menurut saya tuh cukup tidak relevan, tidak komprehensif dan tidak menyeluruh. Sehingga datanya tuh menurut saya tuh sudahlah ada peluang untuk kepentingan si pembiayai gitu kan. Data dipublikasikan publik untuk kepentingan. Tentu kepentingannya adalah kepentingan orang-orang yang konsisten ini kan, kepentingannya gitu kan. Nah, siapa yang biayai? Nah, itu jadi intinya adalah ini sangat rancu dan ambigu. Nah, Anda bandingkan sekarang dengan sensus penduduk. Coba, sensus penduduk itu adalah betul-betul semuanya disensus, ya, nggak ada ketinggalan, semua disensus, nggak ada pakai sampling, nggak ada, sampel error nggak ada, semua jadi tiap-tiap rumah itu dikunjungi sama lembaga sensus. Ya, tiap-tiap rumah dikunjungi. Tiap-tiap rumah dikunjungi. Dicatat detail. Berapa biaya untuk itu? Itulah baru hasilnya real. Ya, sensus penduduk itu real. Bukan surveyor, bukan. Survei itu nggak real, guys. Ya, cuman ambil sampling gitu. Karena ini skopnya negara besar. Sama Merauke. Kalau misalnya kayak Anda kata, mungkin Anda bandingkan dengan survei, kayak misalnya ada survei lokasi. Ini lokasi ini dibangun minimarket atau dibangun apa, rame nggak? Itu beda lagi karena gampang, itu lokasinya sempit. Jadi untuk survei, jadi ada bayangkan ya kayak saya dengar kemarin waktu kayak minimarket apa tuh ya, Indomaret atau Alfamart, sebut merek sini ya, itu butuh waktu untuk survei itu katanya saya nggak salah tuh sekitar 3 bulan guys, paling cepat, bahkan mungkin sampai 6 bulan. Nah itu lokasi di situ loh guys, untuk survei lokasi sebelum mereka yakin untuk mengatakan bahwa kepada para franchisor itu ini lokasi bagus pak untuk bisnis. Itu cuma kurang pengalaman apa Indomaret sama Alfamart. Udah berapa tahun mereka lebih meyakinkan secara track record dibandingkan para lembaga survei ini. Mereka jelas kepentingannya apa? Mereka pemilik bisnisnya, ya. Dan data itu tidak mereka buka ke publik. Mereka simpan untuk kepentingan mereka. Dan untuk kepentingan franchisor. Nah, itu kita bisa yakini. Pertama, lokasinya itu sempit. Ya, misalnya saya pengen buka minimarket di daerah di situ. Saya butuh data dong. Nah, saya minta surveyor dari yang tempat saya franchise, misalnya saya mau franchise ke Indomaret. Saya menghubungi mereka. Nah mereka ini butuh waktu. Saya dengar itu ya di beberapa orang yang pernah franchise itu 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan mungkin lebih. Itu hanya lokasi itu aja gitu, guys. Untuk meyakinkan mereka memang ini tempatnya benar. Rame nanti kalau ketika dibangun bisnis, dibuka minimarket. Ini sedangkan survei yang sekarang ini adalah seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Bagaimana coba? Coba ambil sampel gitu coba. Ini nggak masuk akal guys, nggak make sense bagi saya gitu, bagi kita gitu kan. Sedangkan yang Indomaret saja atau Alfamart itu betul-betul komprehensif. Dia nggak mau main-main, nggak mau ambil sampel error, nggak mau dia. Saya yakin metode riset mereka tuh sangat menyeluruh gitu. Mereka akan survei dengan hati-hati. Kenapa? Karena ini adalah kepentingan bisnis. Kalau tidak mereka rugi. Nah itu saja di lapangan terjadi. Kadang meleset juga.
Ada yang omset toko dikatakan untung, rupanya rugi. Ada yang katanya keuntungan segini, rupanya berkali lipat gitu. Nah, jadi itu saja bisa salah gitu. Apalagi survei yang area luas dan cuma pakai sampling error. Dan kepentingannya bukan kepentingan dia pula. Ingat ya, survei itu dibuat bukan untuk kepentingan lembaga survei, tapi untuk kepentingan si penerima data, yaitu para kontestan. Dan tentu mereka membayar untuk itu. Jadi ada kepentingan untuk menyenangkan atau ya menarik hati atau yang bayarnya gitu guys. Nah, jadi itulah yang harus ada pengerti ya. Makanya saya tidak pernah percaya pada survei. Lihat sensus penduduk, lihat survei lokasi, itu real. Kita lebih percaya itu. Meskipun karena Malaysia juga. Nah, sensus penduduk itu lebih bagus lagi, sensus penduduk. Memang betul-betul detail tiap-tiap rumah dicek. Berapa anaknya, sekolahnya apa, pekerjaannya apa gitu, umurnya berapa. Itu real. Tidak ada yang peluang errornya itu kecil guys, karena semuanya betul-betul diambil, database-nya jelas. Ya, fotokopi KK diambil, fotokopi ini semua, database-nya ada. Sama kayak e-commerce itu ya. E-commerce ngambil data kita. Dia minta email, nama, alamat, dan segala macamnya. Bahkan dia tahu kita tuh dipakai nonton apa saja gitu, dia tahu guys. Karena itu baru real. Jadi semua yang nonton itu, yang ke e-commerce itu atau ya menikmati apa namanya e-shop dan apa itu memang mereka kumpulin datanya. Kalau datanya real per orang guys, per individu. Real, mereka punya datanya, mereka pegang. Mereka tuh nggak ambil sampling error. Jadi Anda bayangkan coba kayak sekelas TikTok, YouTube, atau apapun itu commerce yang itu Shopee, Tokopedia tuh ngambil data sampling error, itu kacau nanti. Bisnis mereka akan berantakan. Kenapa? Karena ini namanya bisnis. Nah, bisnis investasi, mereka pun yang mendingan untung di situ. Makanya mereka tuh betul-betul harus datanya by person, by individu. Nah, itu baru real datanya. Jadi kalau kita ngomong data, jangan mentang-mentang kalau itu kan data survei ya, data survei yang bagaimana dulu. Ya kan? Makanya jauh sekali kalau membandingkan data surveinya politik ya, survei politik yang dibiayai oleh orang-orang kepentingan dengan survei lokasi bisnis. Yang memang dan apalagi survei apalagi sensus penduduk, itu beda sekali. Maka kita jangan gampang. Mereka saya tenang aja, mau dikatakan Anies Caimin itu paling buncit kek, mau dikatakan Anies Sandi paling buncit kek, Prabowo kemarin itu dengan Sandi itu paling buncit kek, saya tidak peduli. Karena yang saya yakini adalah apa yang saya lihat di lapangan. Bagaimana respons masyarakat ketika para calon itu berkunjung ke daerah-daerah, itu kita perlu lihat. Yang mana paling ramai, itulah yang dapat dukungan rakyat. Makanya heran kemarin 2019 ada kecurangan banyak sekali kan, ditemukan kecurangan di mana-mana. Nah, karena yang berkuasa itu punya akses, guys. Yang berkuasa punya akses ke APBN, ke kebijakan, gitu. Mereka ke aparat-aparat, mereka punya akses. Nah, itulah nggak fairnya pemilu kita. Ya, jadi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan itu ya, di kekuasaan itu punya chance lebih besar untuk ya melakukan kecurangan. Karena mereka punya aksesnya kan, ke sumber daya, kekuatan gitu. Nah, itulah makanya tidak adil, guys. Maka heran mana waktu pemilu 2019 itu ditemukan kecurangan banyak sekali, bukan itu kan data-data itu kan ditemukan berapa truk itu guys, saking banyaknya, banyak berkas yang dibawa ke MK itu kan untuk menunjukkan kecurangan, tapi sayangnya MK hanya membahas beberapa saja sampel. Nah, itu lagi adalah sampel gitu guys. Nah, itulah sangat disayangkan sekali. Makanya ya tenang aja, santai saja gitu. Saya tidak peduli mau surveyor A ngomong apa, surveyor B ngomong apa, itu tidak penting. Karena sekali lagi mereka bukan seperti para surveyor bisnis yang memang punya kepentingan untuk supaya bisnisnya adalah menguntungkan, karena kalau salah mereka rugi ya. Tapi kalau surveyor itu adalah kepentingannya bukan untung rugi ke mereka, dalam hal data itu bagi mereka penting, tapi yang menggunakan data itu adalah usernya adalah bukan mereka tapi para kontestan, dan mereka tentu dibayar untuk itu. Operasional mereka dibayar karena mereka bukan lembaga amal, mereka adalah bisnis supaya itu adalah butuh operasional, dan tentu mereka butuh pendapatan dari situ. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ya, untuk siapa data itu? Ya. Nah, makanya kalau lembaga survei itu metodologinya sekelas sensus penduduk atau minimal seperti survei lokasi bisnis dan memang untuk kepentingan mereka, itu baru kita
kita akui bahwa itu bisa dipercaya. Tapi kalau sekarang ini tidak, guys. Ya, sangat tidak masuk akal kalau Anda percaya begitu saja dengan hasil survei. Itu sangat tidak masuk akal. Ya kan? Makanya kalau Anda lihat ada banyak survei di politik di TV, abaikan saja. Jadi kalau saya cuma buat ketawa aja, guys. Walaupun dikatakan metode sangat canggih sekalipun, tetap tidak bisa mengalahkan metodologi sensus atau minimal survei lokasi bisnis. Juga dari siapa yang bermain di situ nggak bisa dibandingkan, guys. Jauh sekali gitu kan. Makanya tidak bisa dipercaya begitu saja. Oke, jadi mungkin video ini mudah-mudahan cukup bisa bermanfaat bagi kita semua ya, untuk kita tidak percaya begitu saja dengan apa kita lihat, apa kita dengar ya. Apa kata orang, karena survei ini kan kata orang. Ya, dibandingkan dengan apa yang kita lihat di lapangan. Opini masyarakat. Itu kan mainnya di medsos, makanya lihat medsos. Medsos itu real tuh, medsos itu. Medsos itu real, meskipun ada buzzer juga. Ya. Tapi orang kan minimal untuk nggak mungkin diam, kecuali memang hal-hal yang sensitif. Nah, kalau buzzer berani itu kan, karena mereka di backup oleh perangkat penguasa, buzzer itu. Tapi minimal medsos itu bisa terlihat gitu, ya kan? Itu lebih medsos itu menurut kita lebih real dibandingkan hasil surveyor. Karena medsos itu berkumpul banyak rakyat di situ yang bersuara kritis di medsos tuh. Makanya kita lebih percaya medsos ya dibandingkan. Makanya kayak e-commerce itu kan memakai medsos itu. Ya, e-commerce pakai medsos karena di medsos itu bisa dipercaya juga. Dibandingkan berita-berita yang dibuat oleh orang-orang yang punya kepentingan gitu. Media-media juga begitu ya, media-media ini ya juga nggak bisa semua dipercaya. Ada juga konflik kepentingan gitu. Nah, medsos lah yang sedikit gitu. Mungkin memang juga ada peluang buzzer dibayar, tapi lebih bagus, lebih baik dibandingkan surveyor gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.